Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat anggrek semua, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dalam segala urusan teman-teman. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini tuh saya lagi ngontrol ya, lihat-lihat nih. Mulai kemarau lagi, ini semaian keki ya teman-teman. Nah, mungkin masih ingat ya untuk penonton setia. Jadi saya waktu itu menanam ranting ya, ranting kayu rambutan. Nah, ranting kayu rambutan itu awet ya teman-teman, bisa sampai 4 tahun bertahan ya. Ada yang bertanya kenapa sih dipotong-potong nggak langsung di pohon rambutannya. Nah, kalau langsung di pohon rambutan itu kan terlalu rimbun ya, cahaya mataharinya kurang. Karena saya ini tuh pulsan puren menanamnya, jadi kalau dipotong pohon rambutannya, jadi kita dapat banyak ya. Kalau di pohon rambutan hidup kan terbatas lahannya. Kalau dipotong segini-segini kan, tuh berapa biji nih? Satu batang saya tanamin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya teman-teman. Jadi saya dulu tanam keki tuh di sini ya, dan ini udah 1 bulan ya teman-teman. Keki yang sebelumnya disemai dulu di sabut halus ya. Kemudian, nah ini dipindahin ke sini, saya tutup dengan sabut kulit luar ya. Dan penanamannya jangan terlalu dalam teman-teman, hanya 1 cm aja. Ini sabut banyak karena untuk cadangan air. Dan karena di sini panas ya, pulsan puren, tempat saya itu dekat ke pantai ya teman-teman, hanya 1 kilo aja. Jadi anggrek dendro itu betah di tempat panas. Cuman kalau seperti ini untuk penyiraman tentu harus diperhatikan ya. Kalau tidak nanti kering bukannya hidup. Jadi saya ini menyiramnya setiap hari. Nah seperti ini, tahu udah pada tumbuh ya sebagian anakan keki. Nah seperti ini. Jadi 1 ranting itu bisa tanam banyak ya teman-teman. Jadi untuk yang komentar kenapa nggak langsung di pohonnya ya, karena pingin punya tempat yang banyak ya untuk menyemai keki-keki seperti ini. Dan juga batang-batang gundul ya. Nih batang kecil sekecil ini pun saya tanam teman-teman. Tuh dia udah muncul tunas, kelihatan nggak ya? Tuh dia muncul tunas kan, udah bentol banget. Ini baru 1 minggu loh teman-teman. Ini tuh apa? Nah kelihatan ya. Jadi ada yang bertanya kapan sih muncul anaknya, tunasnya tuh. Kelihatan ya. Jadi ini 1 minggu aja dia udah muncul tunasnya. Dan penanamannya seperti ini teman-teman, tidak dalam ya, 1 sentian aja. Nah seperti ini. Tuh. Jadi cepat sekali ya. Kalau teman-teman punya anggrek yang kurang bagus, batangnya gundul-gundul, jadi kita pecah aja ya, split ya. Tapi dibawakan dengan bonggolnya kalau untuk ditanam seperti ini. Tuh lihat teman-teman, ini sudah tumbuh anak malah ya tuh. Nah, seperti ini kan batang gundul tanpa akar ya. Tuh, saya tanam di tempat pulsan puren. Tuh. Tanpa naungan ya, dengan media seperti ini ya, ada sabut dalam dan sabut luar, jadi dimasukinnya tidak terlalu dalam. Tuh kelihatan muncul seperti ini ya. Jadi ada banyak batang-batang gundul yang saya biasa beli gitu, di split-split nggak apa-apa, yang beli anggreknya yang kurang bagus aja gitu. Nah ini ada banyak ya, ada beberapa pohon ranting. Dan kalau ranting ini nggak ada ya saya pakai peralon, ya. Kalau teman-teman di kota nggak punya ranting-ranting ya pakai peralon aja. Jadi untuk penanaman media itu sebenarnya bebas teman-teman, mau pakai apa saja. Kenapa saya menggunakan sabut? Karena di sini banyak sekali sabut ya. Tinggal mungut aja. Nah kayak ini kan di pot ya. Kalau untuk di pot itu seperti ini. Jadi menanam batang gundul itu tidak harus ditempel aja ya.
di pot juga bisa. Nah seperti ini. Ini kan saya tanam di pot ya, batang gundu satu pohon. Tentu pakai penyangga sebelumnya karena sekarang akarnya udah bagus. Nah dia ini anaknya teman-teman. Anak dari batang gundu yang saya tanam. Coba lihat dari jauh. Nah seperti ini. Jadi anaknya langsung besar, kalau dari bonggol akan ngikutin induknya. Nah untuk pot juga ada yang bertanya, enakan sih dipakai apa ya? Pot plastik, pot gerabah, atau pot kayu? Semua sama aja, tergantung kita yang merawatnya. Dan cara perawatannya tentu beda-beda. Ini saya bolongin ya untuk pot plastik. Jadi pot juga tidak harus fanatik ya. Pot apa saja bisa digunakan ya. Mau pot gerabah, mau pot kayu, atau pot dari plastik tuh. Ini dilubangin akarnya sampai keluar gini. Jadi perbedaannya antara pot gerabah, pot kayu sama pot plastik mungkin dalam cara penyiraman. Jadi kalau di pot kayu yang kayu jati yang itu kayu jati open ya. Nah, itu mungkin penyiramannya kalau misalnya media seperti ini dan media arang, penyiramannya bisa 2 hari sekali atau sehari sekali, dan itu berkaitan dengan tempat ya. Kalau ada teman-teman yang bertanya berapa hari sekali sih menyiram anggrek, ya nggak bisa dipastikan ya. Media apa dulu yang digunakan, tempatnya juga di mana gitu. Kalau tempatnya teduh, kalau disiram setiap hari ya tentu busuk ya teman-teman. Nah ini saya tanam keki satu batang. Alhamdulillah ini juga udah bagus ya. Tuh udah berakar, udah mau cepat beranak juga. Seperti ini, jadi saya tanam keki satu batang. Nah, jadi sementara pakai penyangga seperti ini dari bambu ya, yang sudah pernah saya praktekkan, bambu dan bawahnya di tancepin ke styrofoam ya teman-teman. Seperti ini. Jadi untuk penyiraman nggak bisa ditentukan berapa hari sekali. Itu tergantung tempat dan media ya. Bisa ada yang setiap hari, ada 2 hari sekali, seminggu 2 kali. Ya tergantung media intinya. Nah kayak ini ditempel, katanya enak ya kalau ditempel, kayaknya lebih aman. Ya memang benar ditempel lebih aman. Tapi bukan berarti harus ditempel ya. Apalagi ditempel dengan papan seperti ini. Ini menurut saya medianya sudah terlalu kecil ya. Kalau nanti dia jadi rumpun 5, misal rumpun 6, karena anggrek itu akarnya butuh tempat ya untuk hidup, untuk menempel. Jadi kalau semacam digantung seperti ini itu terbatas pertumbuhannya teman-teman sebenarnya. Jadi dia tidak akan tumbuh besar tinggi gitu. Jadi sedang-sedang aja, karena akan menyesuaikan media tempat akarnya mencari makan ya. Beda dengan di pot ya. Kalau di pot itu biasanya akan lebih besar, lebih tinggi ya. Kalau kita menanam di pot atau ditempel di pohon hidup di kayu. Nah seperti ini di tiang pakis itu akan lebih leluasa si akar, sehingga nutrisi yang diambilnya akan lebih banyak, maka tanamannya pun akan tumbuh membesar. Jadi untuk besar dan tidaknya tanaman itu akan sesuai dengan media juga teman-teman. Kalau medianya luas tentu mereka bisa mencari nutrisi makanan lebih banyak, sehingga dia akan tumbuh membesar. Tapi kalau medianya kecil ya mungkin makannya sedikit ya, tempat akar mencari makan karena medianya sempit. Nah maka pertumbuhannya pun tidak akan maksimal. Walaupun sehat mungkin dia tidak terlalu tinggi gitu ya. Keren kan? Nah ini saya tanam satu batang dulu yang ini ya, kemudian dianakan satu dan dia beranak lagi, dan ternyata yang induknya pun tumbuh anak lagi. Keren tuh. Nah seperti ini.
Dan untuk media saya menggunakan sabut. Untuk teman-teman barangkali ada yang berminat untuk sabutnya ya, silakan di order. Tapi ordernya tidak bisa langsung ready, jadi pre-order ya. Kita membuat dulu sesuai pesanan. Seperti ini, saya menggunakan sabut dalam yang halus dan menanamnya tuh tipis-tipis ya, tidak terlalu dalam. Menanamnya itu tipis-tipis, tidak terlalu dalam, seperti ini, hanya 1 cm. Kemudian kita tutup agak bawah, agak turun si sabutnya, untuk menjaga supaya si bagian bonggol ini ketika musim hujan tidak terlalu lembab ya, di atas ya, tidak terlalu lembab. Karena kalau hujan banyak bisa lebih dari, kalau hujan banyak lebih dari 4 hari, 5 hari gitu, kadang seminggu nggak ada panas. Nah itu bahaya ya teman-teman, bisa menimbulkan busuk akar atau busuk bonggol, busuk batang. Nah kalau seperti ini walaupun hujan ini di atas cepat. Nah walaupun musim hujan ini di atas ini cepat kering ya, dan ke bawahnya itu hanya untuk cadangan air ketika tidak ada hujan atau di musim kemarau. Dan kalau musim kemarau model seperti ini, tempatnya FSR, saya penyiramannya sehari sekali ya. Tapi kalau tempatnya teduh dengan media seperti ini ya cukup 3 hari sekali. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk waktu-waktu kapan penyiraman, berapa hari sekali, atau kalau kita nanam batang gundul kapan tumbuh tunasnya, berapa hari tumbuh akarnya. Nah itu tidak bisa dipastikan ya teman-teman. Nah ini juga saya tanam seperti ini aja, insya Allah ini akan tumbuh ya. Saya tanam tuh, insya Allah ini akan tumbuh tunas baru. Kapan beranaknya, kapan berakarnya itu nggak bisa dipastikan ya, tergantung perawatan. Perawatannya apa sih gitu, sangat sederhana. Perawatannya itu diantaranya penempatan berkaitan dengan cahaya matahari ya. Berapa banyak cahaya matahari yang didapat. Dan untuk kelembaban itu berkaitan dengan penyiraman. Nah jadi yang harus dipahami itu, tanaman itu medianya. Nah kalau sudah kering harus disiram. Kalau terlalu kering anggrek mati ya, terlalu lembab juga bisa mati. Nah untuk itu, jadi antara lembab diimbangi dengan panas, insya Allah akan bagus ya teman-teman. Akan pas gitu seperti ini, dia lembab tapi langsung panas. Nah jadi jamurnya tidak tumbuh. Tapi kalau lembab teduh, wah itu jamur tumbuh ya. Atau panas kering, nah dia akar kering dan keriput, nanti lama-lama mati juga. Jadi itu yang harus dipahami ya. Oke teman-teman, sahabat anggrek semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk yang lagi pemula ya, terutama pemula. Nah jadi seperti ini cara saya menanam anggrek, merawatnya. Jadi kalau bertanya tentang hal-hal lain saya kurang paham. Saya kira cukup di video ini aja. Jadi ketika ada yang bertanya lebih lewat chat WA, saya jawabnya sama aja seperti ini. Baiklah teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih yang selalu menonton channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.